Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu buat kita sekalian. Hari ini kita memasuki Minggu Rogate yang artinya berdoa. Dan saat ini yang menjadi nas firman Tuhan buat kita dari kitab 1 Tawarikh 17, dimulai dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir? Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Dan oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Sampai semikian jauh pembacaan nas firman Tuhan. Ibu Bapa, saudaraku yang terkasih, di minggu yang kita masuki saat ini seturut dengan nama minggu menurut kalender gerejawi adalah Minggu Rogate, yang artinya berdoa. Sehingga di Minggu Rogate ini kita umat percaya
diarahkan untuk memberi perhatian kepada doa dan pengucapan syukur kepada Allah. Namun tentu saja ajakan ini tidaklah mudah untuk kita lakukan. Bagaimana mungkin di tengah-tengah situasi darurat nasional, pandemi COVID-19 yang masih terus merebak di muka bumi ini, kita dimampukan untuk terus mengucap syukur kepada Allah di dalam kehidupan kita? Bukankah kita mendengar banyaknya berita, kita menyaksikan dari media sosial betapa pandemi COVID-19 ini telah membawa banyak korban, banyak yang menderita sakit oleh karena virus ini, harus berpisah dengan keluarga karena harus dikarantina atau diisolasi, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Belum lagi dampak dari keadaan ini, hubungan kerja yang terputus, kehilangan pekerjaan, kekurangan dalam menafkahi keluarga, ditambah lagi kekhawatiran, kecemasan, rasa takut yang terus menguasai diri banyak manusia. Sampai kapan ini harus dihadapi? Kapan pandemi ini akan segera berakhir? Bagaimana kita bisa mewujudkan ajakan dari Minggu Rogate, berdoa dalam pengucapan syukur kepada Allah? Kalaupun dikatakan satu hal yang tidak mudah untuk kita lakukan, bukan berarti tidak mungkin untuk kita perbuat dalam kehidupan kita orang yang beriman. Saudaraku yang terkasih, seorang penginjil, Charles Wesley, adik dari John Wesley, pendiri gereja Metodis, dia juga adalah pengarang lagu rohani. Dan salah satu lagu yang diciptakannya yaitu Kidung Jemaat nomor 294 dengan judul Beribu Lidah Patutlah. Saya ingin mengajak kita semua menyanyikannya. Kidung Jemaat 294 ayat 1. Charles Wesley mengenang, mengingat, mengalami, dan menyaksikan betapa karya Allah yang begitu besar dalam kehidupan orang tuanya yang juga adalah keluarga pendeta. Bagaimana kesulitan dalam kehidupan perekonomian di tengah-tengah keluarga orang tua Charles Wesley. Mereka kadangkala kurang makanan karena anggota keluarga yang besar. Bahkan juga dia mengalami penyertaan Allah dalam pelayanannya sebagai penginjil, sampai akhirnya dia bersama dengan saudaranya John Wesley boleh menjadi pemimpin gereja Metodis, sehingga kita boleh mengaminkan bahwa lagu Beribu Lidah Patutlah ini boleh mengajak juga hati
setiap orang percaya untuk mengenang, mengingat, menyaksikan, mensyukuri berkat Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga menyatakan pujian kepada Tuhan memanglah seharusnya dinaikkan oleh orang-orang yang mengakui karya Allah dalam kehidupannya. Dan apabila kita membaca nats dari firman Tuhan yang menjadi perikop khotbah di Minggu Rogate ini, kita kagum kepada pribadi Daud, seorang raja yang memiliki segalanya, kehormatan, kekayaan, bangsa yang begitu besar. Dia memiliki satu kerinduan untuk melakukan hal yang boleh menyatakan rasa syukurnya kepada Allah. Dia meminta izin untuk mendirikan bait Allah. Tetapi Allah katakan tidak. Tapi Allah berjanji bahwa kerinduan Raja Daud itu akan direalisasikan oleh keturunannya, anaknya sendiri, yaitu Raja Salomo. Sehingga di sini kita boleh belajar dari kerendahan hati Raja Daud. Dia tidak memaksakan kehendaknya. Sebaliknya, seperti yang kita baca di dalam nats ini, berulang kali dia memposisikan dirinya sebagai orang yang rendah, dan sebaliknya dia begitu mengagungkan kemuliaan Allah, rencana Allah, rancangan Allah untuk kehidupannya bersama keluarganya dan juga di tengah-tengah bangsanya. Dan Allah menyatakan itu kepadanya, sekalipun Daud menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa di hadapan Allah. Sehingga kita boleh melihat di dalam nats ini dua hal. Yang pertama, Daud hanyut dalam kesadaran akan diri Allah yang begitu agung, kebaikannya, rancangan-rancangannya yang penuh dengan kemuliaan. Sebaliknya, Daud menyadari dia bukan siapa-siapa, dengan segala kemegahannya diperhadapkan dengan Allah yang maha mulia. Dan hal kedua yang boleh kita lihat di sini, arus pujian dan penyembahan yang terus mengalir dari hati Daud kepada Allah. Kebesaran Allah yang sesungguhnya tak terlukiskan, tak bisa dibayangkan oleh Daud. Namun Allah sudi menyatakan di dalam karya-karyanya yang besar, melalui kehidupan Daud yang berhasil membawa banyak kemenangan, membawa kemakmuran bagi bangsa Israel yang dipimpinnya. Begitu juga karya Allah yang begitu besar di tengah-tengah keluarga Daud. Saudara yang terkasih, menerima dan menyadari kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan manusia, biasanya ini mampu mendorong setiap kita untuk memberikan satu nazar atau janji, untuk jika kita boleh merespon kebaikan Tuhan dengan melakukan satu hal juga yang menyatakan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita, sehingga kita ingin melakukan satu hal yang besar juga untuk menyenangkan hati Tuhan.
Itu biasanya yang terjadi. Berkat Tuhan yang kita terima mendorong kita juga untuk menyatakan rasa syukur kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun dari bacaan hari ini kita belajar bahwa tidak semua keinginan kita bisa kita wujudkan. Tidak semua nazar yang kita ingin lakukan dalam kehidupan kita dapat kita realisasikan. Namun kita jangan cepat-cepat menjadi patah semangat, menjadi orang yang tidak lagi terbuka untuk merespon berkat Allah dalam kehidupan kita. Tapi mari kita belajar dari Daud. Kenapa? Kita periksa diri kita. Ternyata Allah tidak mengizinkan Daud untuk mendirikan bait Allah yang besar, yang megah bagi Allah, dikarenakan dosa masa lalu Daud. Maka kita juga harus tahu diri. Kita juga harus sadar diri. Sebab yang terpenting dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita mencari, bagaimana kita mengutamakan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita untuk kita lakukan. Kita perlu introspeksi diri. Sebab merasa diri mampu atau adanya keinginan untuk mewujudkan bahwa diri kita mampu melakukan sesuatu yang besar bagi Tuhan. Jikalau bukan itu yang menjadi kerinduan Tuhan atas diri kita karena dosa-dosa, karena pelanggaran, karena kehilapan kita, kelalaian kita dalam kehidupan kita. Bisa saja hal ini akan membuat kita menjadi putus asa, dan kadangkala dalam mewujudkan keinginan kita ini kita lupa diri sehingga kita menjadi satu pribadi yang sombong, sehingga tidak mengarahkan kita kepada pengucapan syukur, bukan untuk mengarahkan hidup kita memuliakan Tuhan, tetapi justru kita mau mencari pujian untuk diri kita dari semua perbuatan besar, perbuatan baik yang akan kita lakukan. Minggu Rogate yang mengajak hati kita, mengarahkan hidup kita untuk terus berdoa, menaikkan syukur kepada Allah. Inilah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita umat yang percaya. Mengucap syukur adalah satu hal yang Tuhan selalu rindukan. Sebagaimana juga nas firman Tuhan dalam surat Paulus 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan untuk kita saat ini, adakah dalam menghadapi situasi yang membawa banyak kekhawatiran dalam hidup kita, di situasi saat-saat seperti sekarang ini, kita sudah menjadi lupa untuk berdoa dalam menaikkan pujian syukur kita kepada Allah? Adakah kita membiarkan diri kita terus dihantui oleh beragam ketakutan, kecemasan dalam kehidupan kita? Apakah memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan
menjadi satu hal yang tidak mungkin untuk kita lakukan saat ini? Atau kalau tidak, kita melupakan berkat Tuhan, kebaikan Tuhan yang telah kita terima dalam kehidupan kita pribadi, keluarga kita, gereja kita, orang-orang yang kita kasihi, negara kita, bahkan dunia ini. Saudaraku yang terkasih, memang adalah satu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Banyak berita yang kita saksikan atau kita dengar di sekitar kita, berita-berita yang menyedihkan, berita-berita semakin bertambahnya kemiskinan, berita-berita yang membawa kesedihan, duka cita karena virus yang mematikan ini. Tetapi setidaknya tanpa mengabaikan saudara-saudara kita yang berduka karena virus ini, karena kepergian orang-orang yang mereka kasih, tidakkah kita menghitung berkat Tuhan? Kenapa kita masih bisa hidup? Kenapa kita masih bertahan sampai pada saat ini? Bukankah ini karena karya Allah, kebaikan Allah di dalam kehidupan kita? Kalau kita masih bisa makan, kita masih bisa mengerjakan pekerjaan, kegiatan, aktivitas kita dari rumah, bukankah ini jalan Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga yang kita kasihi? Kalau sampai saat ini kita masih mendengarkan kabar-kabar yang baik dari orang-orang yang kita cintai, kita kasihi, sekalipun kita tidak bisa bertemu muka, apakah kita bisa mengabaikan bahwa ini adalah juga karya Allah dalam kehidupan kita yang patut kita syukuri? Untuk itu saudaraku yang terkasih, di Minggu Rogatih yang kita masuki saat ini, biarlah ini menjadi satu penguatan untuk kita menghitung berkat Tuhan yang telah kita terima, yang terus akan kita terima seturut dengan janjinya, seperti yang dijanjikan Allah kepada Daud. Dan yang berikutnya, kita juga harus introspeksi diri. Kita harus melihat kepada diri kita. Ada kalanya Tuhan tidak mendengarkan, tidak mau memberikan apa yang kita mintakan, sekalipun itu adalah satu permohonan yang baik menurut kita. Maka kita perlu introspeksi diri. Sudahkah kita lebih dahulu mencari dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Dan hal ketiga yang perlu juga kita ingat, sebagaimana doa Daud, pengucapan syukurnya kepada Allah. Kita belajar dari nas firman Tuhan ini. Daud menaikkan puji-pujian. Daud terus meninggikan Allah. Daud terus menghitung berkat Allah dalam kehidupannya bersama keluarga dan bangsa yang dia pimpin saat itu. Berbeda dengan kita. Seringkali kita dalam berdoa kepada Tuhan, kalaupun kita menaikkan pujian kepada Tuhan, itu sangat singkat. Selebihnya doa kita dipenuhi dengan tuntutan, permintaan ini dan itu yang kadangkala memaksa. Tanpa menyadari apa yang kita minta itu kadangkala tidak berguna, tidak baik untuk kita, dan tentu saja juga tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi mari kita belajar dari Daud. Dia mengakhiri nats ini di dalam ayat yang ke-27. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya.
Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Yang menjadi persoalan umat atau pribadi kita atau keluarga kita hanya mau menerima berkat dari Tuhan, tetapi seringkali menolak untuk menerima tanggung jawab dalam kehidupan kita secara pribadi ataupun di tengah-tengah keluarga kita. Hitunglah berkat Tuhan yang sudah kita terima bersama dengan keluarga kita. Adakah kita terbuka juga untuk peduli kepada sekitar kita yang membutuhkan perhatian kita untuk meringankan penderitaan mereka saat ini? Tanggung jawab apa yang diberikan di tengah-tengah keluarga kita? Kalau gereja-gereja di dunia saat ini memberlakukan bahwa masing-masing keluarga harus melaksanakan ibadah minggu dan keluarga dan ibadah lainnya di rumah masing-masing. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita agar kita tetap menjaga persekutuan sebagai eklesiola, gereja kecil dari gereja Tuhan, yaitu keluarga kita. Adakah kita sudah menjaga kepercayaan ini untuk tetap beribadah, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan bersama dengan keluarga kita? Kita tidak perlu bercita-cita, berkeinginan melakukan hal-hal yang begitu besar untuk Tuhan, sementara hal yang sederhana saja menjadi alat kasih Tuhan, mewujudkan kehendak Tuhan, menjadi alat berkat-Nya, hidup dalam persekutuan keluarga yang memuliakan Tuhan. Jikalau hanya hal yang sederhana ini saja bisa kita mulai, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, percayalah, maka Allah akan mengizinkan kita untuk melakukan hal-hal yang besar, tentunya juga dengan berkat-berkat Tuhan yang akan memperlengkapi kita, mewujudkan kerinduan hati kita. Minggu Rugate mengingatkan kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin.